Orang yang bisa berjalan, menemani, berdampingan untuk ke masyarakat itu yang kadang susah. Jadi ada sih yang mau, tapi maunya tuh hanya kayak di awal saja, yang senangnya saja. Ketika yang susah-susahnya untuk melakukan kegiatan, mereka kadang tidak mau untuk terlibat. Orang-orang selalu bilang Papua itu bodoh, terbelakang, tertinggal, miskin. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak pernah dikasih kesempatan untuk mereka sekolah seperti orang-orang di kota dapetin. Anak-anak di kota mereka punya fasilitas, mereka bisa sekolah di tempat yang terbaik dengan semua fasilitas yang terbaik. Anak Papua mereka nggak dapetin itu. Terus kalau kita nggak memulai, siapa yang bisa melakukan itu buat mereka? Kapan kesempatan itu datang untuk mereka? Akhirnya hidup mereka hanya melihat matahari terbit, terus tunggu matahari terbenam. Begitu aja tuh sehari-hari, mereka nggak punya keinginan, cita-cita, nggak punya masa depan. Karena mereka nggak tahu. Mereka nggak pernah ngerti tentang hal itu. Saya melihat akan terus seperti inilah Papua. Kalau tidak ada yang mau bergerak untuk memberikan pendidikan buat mereka. Mereka nggak punya uang untuk sekolah. Memang benar nggak punya uang. Saya tahu persis gimana orang-orang yang saya layani. Memang nggak punya. Hanya komitmennya bisa ada di sini. Kalau hanya untuk cari sesuatu, sebenarnya bukan di sini tempatnya. Ya. Komitmen untuk hidup untuk orang banyak. Sudah, itu aja. Kami sedang berdoa supaya Tuhan utus bapak-bapak untuk membangun Papua. Dan saya sadar betul itu. Nah, jadi seorang bapak yang mengerti keluhan, ya, seorang bapak yang bisa ada di situ. Pemimpin sudah banyak, tapi untuk bapak agak sulit untuk jadi seorang bapak. Setiap saya lihat wajah anak-anak, saya bilang mereka harus sekolah Tuhan. Harus sekolah. Itu membangkitkan iman saya, membangkitkan hati saya. Terus Tuhan berbicara di Nehemia kepada saya, Nehemia 2. Dia bilang, waktu pas ada orang-orang yang tidak setuju Nehemia membangun ya. Nehemia bilang, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi yang menyertai dia, itu akan memberikan dia keberhasilan. Itu firman yang Tuhan beri kepada saya ketika saya menangis untuk hal ini. Akhirnya saya bilang saya akan membangun seperti Nehemia membangun, sekalipun tidak ada yang mendukung. Tapi saudara tahu, ketika saya dapetin itu, ketika saya mulai berjalan, saya dapetin ruko yang saya sewa dengan sangat murah untuk saya bisa buka sekolah. Terus saya dapetin 2 guru yang mau membantu, sekalipun ya persembahan kasihnya seadanya gitu ya. Dan anak terus ada yang kasih seragam sekolah ya, bantu seragam sekolah, itu wow. Terus orang yang saya kenal, udah Bu, saya yang bikin mejanya, bayarnya nanti kapan aja, Ibu punya uang terserah, katanya gitu. Jadi itu wow buat saya. Saya ngerasa Tuhan buka jalan, dan saya merasa Tuhan tolong ya, tolong saya untuk bisa buka kelas. Dan mulai dari situ, saya mulai dari seminggu 3 kali anak-anak sekolah. Sampai akhirnya dari Senin sampai Jumat mereka sekolah. Saya di sekolah SD Mutiara Sion sebagai guru kelas 1, saya mengajar semua pelajaran. Menurut berdasarkan pengalaman yang saya lihat, bahwa orang dari luar masuk dengan tujuan bahwa membangun pendidikan di Papua, tetapi ujung-ujungnya motivasinya lain. Tetapi ada orang-orang tertentu yang punya hati, memang hati yang Tuhan kasih dengan suatu visi yang besar untuk membangun pendidikan di Papua. Dan saya lihat kalau dengan begitu, ketika kita punya hati yang besar untuk pendidikan di Papua, maka pendidikan itu akan cepat maju, dan orang-orang yang dibina atau dibimbing, anak-anak kecil yang dibimbing oleh orang-orang yang punya hati di Papua, itu akan cepat pintar dan maju lebih cepat. Karena orang-orang Papua itu orang yang pintar.
Kalau ketika dikasih kesempatan untuk mengajar, untuk melatih, mendidik anak-anak Papua, mereka lebih pintar, lebih hebat. Itu kalau orang Papua. Kalau orang katakan orang Papua bodoh, tidak bisa terima, itu kata dunia. Dan kata Tuhan tidak, orang Papua itu pintar dan hebat. Saya sekolah di sini tuh, saya merasa itu senang sekali. Karena kita selalu tuh hidup rukun, tidak pernah baku marah. Pertama kali masuk itu, saya malu-malu. Kedua, ketiga, lama-lama tuh, saya tidak malu-malu. Akhir-akhir ini saya sudah punya beberapa orang-orang yang bisa diandalkan untuk membantu saya, dan juga kita sama-sama punya semangat yang sama untuk melakukan kegiatan positif untuk anak-anak di Papua, tapi juga untuk anak-anak muda, supaya kedepannya mereka bisa lebih baik lagi untuk tanah Papua itu. Kalau untuk rencana ke depan, saya pastinya mau untuk tetap di Papua ya, untuk mengabdi, dan mungkin kedepannya akan lebih giat lagi untuk kegiatan literasi. Salah satunya mungkin ketika ikut Duta Bahasa Nasional kemarin, bangga gitu teman-teman gitu, oh ini anak Papua ada, dan saya kayak dipercayakan menjadi ketua angkatan di 2018 itu. Jadi teman-teman dari provinsi semua yang ada di situ ya tahu gitu, dan mereka sangat banyak bertanya tentang Papua, dan saya bersyukur karena bisa menjelaskan secara umum. Bersyukur sih bisa dapat kesempatan itu, karena jadi anak Papua yang mewakili Papua di tingkat nasional, dan itu pengalaman pertama saya mengikuti ajang pemilihan duta-duta seperti itu, dan waktu pertama kali ikut langsung dipilih untuk ke nasional. Jadi ya bersyukur sih, itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Saya berdoa begini, orang-orang yang mencari makan dan mengorbankan manusia Papua atau orang yang ada di atas tanah Papua, kalau boleh Tuhan tangkap orang-orang itu. Pertama bertobat. Kalau memang tidak bertobat, bawa dia keluar dari tanah Papua. Ya, satu-satunya itu, tidak ada jalan lain. Karena dia berpengaruh di sini bukan positif, tapi pengaruh negatif. Sangat banyak. Optimisme itu ada di dalam Tuhan. Nah, itu yang selalu pergumulan saya. Dan akhirnya kan semua untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu hati saya. Anak Papua itu bisa, anak Papua itu hebat. Karena Tuhan udah kasih potensi yang luar biasa buat tanah Papua. Bukan cuman kekayaan alamnya, bukan cuman budayanya yang unik, tetapi juga pribadi, lepas pribadinya yang begitu luar biasa. Saya yakin kalau Papua dibangun dan ada orang-orang yang mau bergerak untuk membangun Papua, Papua bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Bukan cuman buat Indonesia. Indonesia rugi kalau kehilangan Papua. Tapi bukan hanya itu, tapi Papua akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena anak Papua itu hebat. Hebat. Saya Pendeta Lipius Biniluk, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Tanah Papua. Halo, perkenalkan, nama saya Lisuni. Saya adalah Ketua Yayasan Cahaya Mutiara Papua. Gedung yang ada di belakang ini adalah TK dan SD Mutiara Sion yang ada di kota Sentani. Perkenalkan, nama saya Agustin Raquela Sanginava. Saya putri asli Papua, dan saya Duta Bahasa Nasional Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2018.